Oke teman-teman, kali ini kita akan bahas lagi aplikasi pinjaman online KTA Kilat, apakah ada di lapangannya atau tidak kalau misalnya kita mengalami gagal bayar. Karena aplikasi KTA Kilat ini bukan hanya satu ya, banyak banget aplikasi yang bernama KTA Kilat, hanya saja yang berbeda adalah ketika ada tanda minnya itu ya. KTA Kilat pinjaman uang online, ada juga KTA Kilat pinjaman dana cepat, ada juga KTA Kilat pinjaman uang cepat, dan itu beda-beda. Yang pasti di tulisan KTA Kilatnya sama, setelah tanda minnya itu kelanjutannya itu beda-beda. Nah, ada yang mengatakan resmi, ada juga yang mengatakan tidak gitu ya. Nah, itu perbedaannya dari sini. Kemudian di sini aplikasinya sudah diulas 458.000 orang dengan bintang, dapat 4,7, dan ini artinya aplikasi lumayan bagus dan memuaskan para pengguna. Dan kalau kita lihat dari segi komentar-komentarnya juga ya banyak yang positif dan lebih banyak yang memilih bintang 5. Oke, jadi untuk aplikasi KTA Kilat ini ada yang resmi OJK, ada juga yang tidak resmi. Seperti yang saya bilang tadi, KTA Kilat itu setelah tanda min ya, kelanjutannya itu kan berbeda-beda. Nah, untuk terusus KTA Kilat yang ini itu resmi OJK juga teman-teman. Artinya aplikasi pinjaman online ini itu benar-benar aman kalau misalnya kita kepepet melakukan pinjaman. Kemudian untuk dari DC lapangannya sendiri, untuk KTA Kilat yang tidak resmi ya, bukan yang ini ya, yang tidak resmi itu tidak ada DC lapangan ya, karena kan mereka menyebarkan data kalau misalnya kita gagal bayar. Nah, kalau yang resmi seperti ini, dia tidak menyebarkan data. Tapi kalau misalnya jumlahnya besar, itu akan menurunkan DC lapangan ya. Nah, kalau misalnya teman-teman katanya kata orang lain KTA Kilat gak ada DC-nya, iya itu yang ilegalnya ya, KTA Kilat yang ilegal. Kalau yang resminya itu ada, cuma nggak begitu banyak ya. Dan juga tentunya dari segi pinjaman yang besar itu yang menentukan. Nah, kalau kalian perhatikan dari ulasan yang diberikan, rating yang diberikan oleh para pengguna ke aplikasi KTA Kilat yang resmi ini, itu cenderung lebih positif ya, artinya belum banyak orang yang mengalami gagal bayar yang didatangi oleh DC ataupun pinjamannya itu ditagih dengan cara-cara yang di luar batas. Artinya aplikasi KTA Kilat ini dalam melakukan penagihan itu masih wajar-wajar saja dan juga tentunya transparan. Namun review aplikasi ini bukan berarti mengajak kalian untuk melakukan pinjaman ya di aplikasi pinjol manapun. Di sini hanya sekedar mereview saja dan memberikan informasi bahwa aplikasi KTA Kilat kayak gini tuh banyak macamnya, ada yang ilegal, ada juga yang resmi OJK. Maka sangat sulit membedakan memang kadang-kadang dari kalimat terakhirnya juga nama aplikasi ini itu kan beda-beda dan sering berubah-ubah. Seperti pinjam win jadi pinjamin itu kan sering berubah-ubah. Nah, itu sih yang membuat orang-orang sulit untuk membedakan aplikasi pinjaman online yang resmi dan juga tidak resmi. Namun untuk saat ini aplikasi KTA Kilat ini belum banyak menurunkan DC ya teman-teman, hanya di sebagian orang aja. Itulah mengapa kebanyakan orang belum banyak ya yang mengalami didatangi oleh DC ya, mungkin mereka melakukan pinjaman ya bayarnya itu cepat, ataupun juga ada yang nunggak itu ya tidak terlalu besar-besar banget ya teman-teman, seperti itu.